Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lail Rahmania dari kelas 2 D3 ITA dengan NRP 210312111 akan menjelaskan materi untuk praktikum minggu ke-10 untuk mata kuliah basis data lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama adalah membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege, kemudian membedakan antara hak invoker dengan definer, kemudian mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Untuk required privilege atau hak akses yang diperlukan, di sini ada sebuah skema sederhana. Jadi untuk database administrator grants itu akan memiliki sistem privilege dan terdiri dari create, alter, drop, dan execute. Sedangkan untuk owner grants, di sini ada objek privilege, yaitu hanya terdiri dari execute. Nah, ini untuk dapat merajuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda. Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Granting access to data, yaitu memberikan akses ke data. Jadi di sini ada direct access, akses secara langsung, dan indirect access, secara tidak langsung. Di sini kita bisa melihat perbedaannya. Kita coba untuk mengakses dengan akun Scott. Nah, di sini kita akan mengakses employees to Scott. Nah, di sini akan succeed. Di sini query employee, dan untuk green. Nah, ini kita mengakses Scott dulu, indirect. Jadi dari green ke Scott baru masuk ke employees. Prosedur execute dengan hak akses dari owner atau default. Using invoker's right, menggunakan hak invoker. Nah, di sini hak invokernya ada di sini, out ID current user. Kemudian managing stored PLSQL object, mengatur objek PLSQL yang disimpan. Kemudian ada user object. Di sini ada kolom, itu untuk deskripsi kolom. Object name ini adalah nama dari objek. Kemudian ada object ID, yaitu identifier internal untuk objek. Kemudian object type, yaitu tipe dari objek, sebagai contoh prosedur, function, package body, dan trigger. Kemudian ada created, di sini ada tanggal ketika objek dibuat. Kemudian last DDL time, tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi. Kemudian ada timestamp, yaitu tanggal dan waktu ketika objek terakhir kali di recompile. Kemudian ada status, ini terdiri dari valid atau invalid. Nah, untuk mendaftar semua prosedur dan fungsi, di sini ada sebuah sintak, ada output. Kemudian tampilan data dictionary user resource. Di sini ada kolom, untuk deskripsi kolom name adalah nama dari objek, type seperti tadi ya, tipe dari objek, sebagai contohnya itu prosedur, function, package body, dan trigger. Kemudian ada line ya, ini agak berbeda dengan sebelumnya. Di sini dia adalah baris nomor dari source code di mana error terjadi. Kemudian ada text, yaitu teks dari pesan error. Daftar kode dari prosedur dan fungsi. Di sini ada syntax, select text from user source where name sama dengan query employee order by line. Nah. Kemudian ada user error. Di sini yang agak berbeda, ada
bagian sequence, yaitu urutan nomor untuk ordering, dan position, posisi pada line di mana error terjadi. Di sini mendeteksi kompilasi error. Contohnya kita punya sebuah sintak yaitu create or replace procedure log execution is begin input into log table user ID log date values user state and mendaftarkan kompilasi error dan menggunakan user error. Nah, di sini kita membuat sebuah sintak query select line karakter slice position post text from user error where name and log execution order by line. Untuk mendaftarkan kompilasi error dan menggunakan show error, jadi kita menggunakan sintak show error procedure log execution. Kemudian ada describe pada SQL plus. Kemudian ada mendebug unit program PLSQL. Package dari DBMS output mengakumulasikan informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer, memanggil autonomous procedure, sebagai contoh menulis output ke dalam log table. Kemudian ada software yang menggunakan DBMS debug, procedure builder, third party debugging software. Untuk latihan soalnya, dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employee. Nah, ini adalah output yang saya dapatkan ketika telah melakukan praktikum. Kemudian ada soal lagi, buat query gabungan untuk menampilkan presentasi kenaikan employee ID, gaji lama, dan gaji baru. Syarat kenaikannya untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan. Ini ada buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi, tampilkan nama akhir dan gajinya. Kemudian buat query untuk menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan klausa with dan namakan query Maxel Calc. Nah, di sini sudah ada outputnya dari sintak yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Kemudian buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID sama dengan _man. Urutkan dari tinggi ke rendah. Kemudian buat query untuk menampilkan nama karyawan memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause. Urutkan dari yang tertinggi. Buat report yang menampilkan chart organisasi dari departemen Morgo, cetak nama akhir, gaji, dan departemen ID. Buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhir core chart. Cetak nama karyawan, manajer ID, dan departemen ID. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.